Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nurarsana, NPM 06 2019 107175. Di sini saya akan mendemokan tugas pendahuluan modul 4. Di sini yang pertama adalah menambahkan satu method di sini. Di sini dengan release dengan nama kelasnya ada daftar praktikan entity 07175. Di sini dengan namanya adalah all daftar prak, dan di dalamnya untuk mereturn daftar prak release-nya. Itu untuk di kelas daftar prak model. Selanjutnya penambahan lagi ada di praktikan controller. Di sini itu menambahkan satu method lagi. Jadi di sini pakai default table model daftar prak. Di sini metodenya dengan nama daftar prak ini. Selanjutnya di dalamnya ada default table model. Di sini ada DTM daftar prak sama dengan new. Ini membuat objek baru dengan nama DTM daftar prak. Selanjutnya di sini ada objek sama dengan nama objeknya adalah kolom. Ini ada array dan namanya adalah kolom. Selanjutnya di dalamnya ada npm, password, nomor telepon, tanggal lahir, praktikum, verified, dan kelas. Dan di sini DTM daftar prak titik set kolom identitas itu kolom. Selanjutnya di sini ada integer size sama dengan all object model titik daftar prak model titik all daftar prak titik size. Jadi ini untuk size-nya. Selanjutnya di sini ada string verif sama dengan 0. Di verifnya itu sama dengan 0. Selanjutnya di for itu ada integer i sama dengan 0. I kurang dari size-nya tadi ada di sini sudah di sesuai apa yang ada di size ini. Selanjutnya di sini ada if all object model daftar prak model all daftar prak get i is verified sama dengan false. Jadi jika kondisi ini sama dengan false, maka verif no. Dan jika tidak sesuai kondisi, maka masuk ke else dan verifnya sama dengan yes. Selanjutnya di sini ada objek membuat array. Di sini dengan nama data sama dengan new object, dan di sini array-nya berjumlah indeksnya ada 8. Di sini ada data dengan indeks 0. Itu di sini untuk all object model. Di sini daftar prak model all daftar prak get i, get praktikan, get npm-nya. Ini untuk npm-nya. Selanjutnya di sini untuk nama, password, nomor telepon, get ini untuk menampilkan. Jadi untuk menampilkan npm, nama, password, nomor telepon, selanjutnya tanggal lahir, dan selanjutnya untuk indeks prak ini indeks praktikumnya. Selanjutnya di sini ada verif dan get kelasnya, dan akan mereturn DTM daftar prak. Selanjutnya masuk ke GUI-nya. Di sini membuat GUI. Yang pertama itu langsung masuk aja di kelasnya. Yang pertama di gframe ini dengan nama logrect sama dengan new gframe. Gframe ini berguna untuk membuat boxnya atau bodinya dulu di dalam sebuah GUI-nya. Jadi untuk membuat boxnya dulu seperti itu. Dan di JLabel itu dengan nama login daftar, dan di sini ada top. Selanjutnya di radio button ini itu dia hanya bisa memilih satu aja pilihan, jadi nggak bisa memilih dua. Ini ada radio button aslab dan radio praktikan. Dan di sini JTAG file. Di JTAG file itu untuk sebagai inputan, dan Gbutton itu untuk tombol, buat tombol sederhana, dan Gpassword field
ini itu digunakan untuk menulis kata sandi, tapi kata sandinya itu tidak berupa huruf, tapi diganti dengan titik. Dan di sini ada boolean check login sama dengan false. Selanjutnya di dalamnya di sini logrect titik size set size ini untuk mengatur besarnya, besar boxnya, besar kotaknya adalah 700 dan panjangnya 700 dan lebarnya 630. Misalnya di logback ini ada set layout itu 0 dan di sini ada get content pane. Get content pane ini itu untuk background. Di sini set background dan backgroundnya akan pink. Dan selanjutnya ada top sama dengan new JLabel. Nah, di JLabel ini untuk membuat tampilannya dulu, tampilan huruf ini. Jadi lab rekayasa perangkat lunak ini akan ditampilkan. Dan di sini ada untuk mengatur set font, itu mengatur ukurannya dari tulisan tersebut. Di sini 50, 10, 600 dan 50. Selanjutnya sama, di sini ada untuk mengatur font. Di sini fontnya ada Times New Roman, font bold, tebal, dan ukuran fontnya adalah 40. Dan di sini lock red at top. Selanjutnya untuk login sama, di sini login itu membuat labelnya dulu dengan ukuran seperti ini, dan selanjutnya akan masuk ke J radio button ini untuk membuat buttonnya atau tombolnya, yang mana radio button itu tidak bisa memilih dua, yang mana tidak bisa memilih dua, hanya bisa memilih satu, seperti itu. Dan ukurannya adalah seperti ini, 30, 15, 10, 30, dan warnanya adalah gen. Dan di sini masuk ke logrect titik add radio aslab untuk menambahkan. Dan di sini radio praktikan new J radio button. Di sini untuk menampilkan praktikan ini, dan ukurannya adalah 140, 150, 100 dan 30, dan backgroundnya adalah Ken juga. Selanjutnya ditambahkan di sini logrect add radio praktikan. Selanjutnya di sini ada JLabel dengan npm dengan ukuran seperti ini, dan nanti akan di add. Sama di sini untuk JTextField ini untuk inputannya dengan ukuran 30, 201, 200 dan 30, dan akan di add di sini untuk ditambahkan. Selanjutnya password juga sama. Di password ini di labelnya juga sama seperti yang di atas. Selanjutnya untuk di sini password login sama dengan new J password field. Jadi ini untuk supaya passwordnya itu tidak saat diinputkan itu tidak menampilkan tulisan atau string, tapi menampilkan titik, diganti dengan titik. Dan ukurannya adalah 20, 207, 270, 200 dan 30, dan akan ditambahkan menggunakan logrect titik add password login. Dan di sini ada J button cek di sini untuk menampilkan cek juga, dan di sini ada warnanya juga green, warna green di sini, dan ini adalah ukurannya. Selanjutnya akan ditambahkan menggunakan logrect titik add dan cek. Untuk daftar sama, di sini buat akun dengan fontnya di sini adalah Times New Roman dengan bold juga tebal, dan ukuran fontnya adalah 30, dan ukuran labelnya adalah seperti ini, dan nanti akan ditambahkan. Selanjutnya di sini ada JLabel npm dengan ukuran seperti ini, dan akan ditambahkan sama seperti yang ada di atas. Dan text field ini di sini juga sama, text field untuk inputannya. Jadi di sini text fieldnya ukurannya seperti ini, dan akan ditambahkan sama nama, password di sini sama, nomor telepon juga sama, tanggal lahir di sini tanggal lahirnya juga sama,
labelnya akan menampilkan ini dan ukurannya ini dan akan ditambahkan. Untuk tanggal lahir sama seperti yang di atas dan kelas juga sama. Nah, di sini ada daftar sama seperti tadi. Di sini daftarnya adalah JButton untuk tombolnya. Jadi membuat tombol daftar di sini dan ukurannya adalah 400, 520, 100 dan 40 dan warnanya adalah green dan akan ditambah di add. Selanjutnya di sini ada set default close operation keyframe exit on close. Dan di sini set visible adalah true. Selanjutnya set location relative to null. Untuk selanjutnya radio aslab add action listener. Dan di sini adalah memanggil metode atau membuat metode baru action listener ini. Dan di sini ada override. Di sini dalamnya ada if radio aslab is selected, dan jika ini dijalankan maka radio praktikan set select itu false, nilainya akan false, dan cek login sama dengan true. Dan di sini ada radio praktikan. Di radio praktikan ini sama membuat metode baru, yaitu di sini new action listener, dan di sini ada override, dan di dalamnya ada sama radio praktikan titik is selected, dan jika kondisi ini terpenuhi maka radio aslab titik set selected false dan cek login sama dengan false juga. Dan selanjutnya cek additional listener, di sini new sama membuat metode baru, di sini new action listener dan override di sini. Dan di dalamnya adalah cek login sama dengan true. Jika cek login sama dengan true maka akan masuk ke dalam if. Di if itu ada try catch, yang mana try-nya akan menjalankan programnya dulu, dan jika ada kesalahan dari user maka catch-nya yang akan dieksekusi. Dan di sini adalah admin data aslab untuk data aslabnya, dan selanjutnya objek ctrl titik admin titik login, dan di sini ada untuk loginnya, dan di sini ada string nama sama dengan admin aslab entity dan get nama ini untuk namanya. Jadi jika sudah login maka namanya yang akan muncul. Selanjutnya di option pane titik show message di sini untuk menampilkan tampilannya. Jadi nanti di outputnya maka akan keluar selamat datang dengan nama yang ada di sini, sesuai yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada dari aslab GUI, ini dari kelas aslab GUI, membuat objek di sini, dan di sini dengan nama aslab dan new aslab di sini, aslab GUI di sini. Jadi aslab GUI-nya ada di sini di atas. Selanjutnya di sini ada logrec dispose. Selanjutnya di catch, jika salah maka jika ada kesalahan dari user maka di sini adalah npm atau password Anda salah atau passwordnya salah, seperti itu. Dan di sini ada pemanggilan method kosong. Hanya di else itu sama, ada try catch juga. Di sini itu jika praktikan, ini untuk praktikan, jadi sama untuk loginnya. Dan di sini ada string nama npm all object ctrl titik praktikan, ini untuk namanya, menampilkan nama. Dan di sini jika sudah login maka dia akan memunculkan namanya. Jadi setelah login maka akan muncul namanya jika ditekan tombol loginnya. Dan di sini ada sama untuk GUI-nya dari kelas praktikan GUI, dan GUI-nya ada di sini. Di sini ada dispose juga. Hanya di catch, jika ada kesalahan dari user maka npm atau password
salah akan menampilkan itu. Di sini pemanggilan metode kosong. Dan selanjutnya di rect action listener, di sini sama membuat metode baru. Dan di sini di dalam ini ada trackers juga. Dan di sini ada npm, password, nama, nomor telepon, data untuk registrasinya dan akan dimasukkan ke insert ini. Oke, dan di sini maka jika sudah terpenuhi maka akan register sukses, dan jika tidak maka register gagal. Seperti itu. Dan di sini ada void kosong untuk mengosongkan jika terjadi sudah sukses menginputkannya, maka dia akan dikosongkan. Seperti itu. Untuk slab GUI langsung di sini sama seperti tadi sebenarnya, tapi bedanya di sini adalah ukurannya. Jadi di sini 650 kali 500 untuk ukuran slab di sini. Ukuran framenya slab di sini. Dan di sini ada set layout itu 0, slab get content frame itu untuk konten pani, ini untuk background. Dan di sini backgroundnya adalah sama pink. Selanjutnya untuk ukurannya adalah 250, 300, 200, dan 30. Dan di sini ada J-label untuk menampilkan admin ini. Dan untuk fontnya adalah Times New Roman, font bold, nama tebal. Dan di sini ada ukuran fontnya adalah 40. Ini akan di-add, ditambahkan. Nah, di sini ada set font untuk ukurannya, dan di sini ada set model, praktikan titik daftar prak untuk modelnya. Dan di sini ada slab add scroll lab. Oke, lanjut di npm label. Di npm label ini sama seperti sebelumnya. Jadi di sini ada npm dengan ukurannya seperti ini, dan nanti akan di-add. Dan di sini adalah text fieldnya untuk inputannya, menampilkan atau untuk inputan. Jadi text fieldnya ini digunakan untuk inputan atau untuk menulisnya. Selanjutnya dengan ukurannya seperti ini. Dan di sini untuk J-label password sama dengan ukurannya seperti itu, dan akan ada tampilan di sini untuk inputannya juga dengan ukuran seperti ini. Dan untuk verif back itu sama. Ini untuk button, jadi untuk membuat tombol di sini dengan nama verif dan back. Dan di sini warnanya adalah green untuk verifnya. Selanjutnya di sini ada membuat metode baru di sini, new action listener. Di sini ada slab titik dispose, dan di sini GUI main untuk membuat objek baru di sini. Jadi dengan nama main dari kelas GUI ini yang tadi. Oke, dan di sini untuk verif itu di dalamnya ada action listener ini metodenya. Di dalamnya ada npm sama password. Jadi ini akan untuk memasukkan npm dan passwordnya. Selanjutnya di sini ada editor index. Jika indeksnya itu di sini, cek datanya. Jika sesuai maka akan berubah ini sesuai dengan npm dan passwordnya, sesuai dengan kondisinya. Dan di sini tabel praktikan set model, praktikan titik daftar prak. Selanjutnya untuk tabel praktikan itu mouse klik di sini metodenya, dan di sini ada integer i, tabel praktikan titik get selected row. Dan untuk npm text titik set text to
get value 1 i, 0 dan toString. toString ini untuk mengubah jadi string. Dan yang passwordnya itu untuk get value-nya adalah 1 i, 1 dan toString itu untuk mengubah jadi string. Selanjutnya untuk praktikan GUI. Di praktikan GUI ini itu yang pertama adalah ada integer check sama dengan di sini ada all object controller, praktikan cek daftar prak dengan di sini ada npm-nya untuk ceknya. Dan selanjutnya masuk ke kelasnya, dan di sini untuk ukurannya adalah 720 kali 600 untuk praktikannya, untuk frame-nya. Jadi di sini 720 kali 600. Dan di sini ada warnanya adalah pink, dan JLabel ini sama seperti tadi untuk menampilkan data praktikan ini, tulisan data praktikan ini, dan dengan font Times New Roman, fontnya bold, tebal, dan ukurannya adalah 30. Dan ukurannya adalah ini, dan nanti akan di add. Selanjutnya untuk set font sama sebenarnya dari yang di atas. Untuk area set font untuk ukurannya seperti ini, dan akan di tambahkan nanti di add. Dan daftar praktikum sama dengan JLabel ini. Untuk daftar praktikum ini akan tampilkan, dan ukurannya adalah ini. Untuk fontnya adalah Times New Roman, fontnya bold, dan ukurannya 30. Selanjutnya untuk pilprak ini untuk pilihan set font itu ukurannya seperti ini, dan di sini akan di add. Selanjutnya daftar btn ini, J button ini untuk tombol, jadi tombol daftar ini, dan ukurannya adalah seperti ini. Untuk warnanya itu green, dan akan ditambahkan. Selanjutnya ada untuk tombol back, di sini tombol back dengan ukuran 30, 500, 100, dan 30. Oke, selanjutnya masuk ke if. Jika cek sama dengan -1, maka dia akan menampilkan Anda belum daftar praktikum, tapi dan jika cek sama dengan -2, maka sama, Anda belum daftar praktikum. Selanjutnya di else itu ini untuk, dan jika tidak terpenuhi, jika tidak -1 atau -2, maka akan masuk ke else ini. Selanjutnya di sini ada integer index prak sama dengan pilprak titik get selection index, selected index, dan untuk get data false. Di sini index prak dengan get datanya dan false, ini ada 3 kondisi di dalamnya. Selanjutnya di back ini untuk kembali, di sini adalah GUI. Praktikan dispose, di sini membuat objek baru, di sini main dengan nama main dari kelas GUI yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada string daftar praktikan. Di data praktikan ini itu integer check sama dengan npm, jadi ini npm-nya, ceknya sama dengan npm, dan ini string check verif. Dan selanjutnya ada if. Di if ini jika is verified sama dengan false, maka belum diverifikasi, tapi jika sama dengan true, maka sudah diverifikasi. Dan di sini ada string untuk menampilkan npm, nama, nomor telepon, tanggal lahir, verifikasi, kelas, dan praktikum. Dan di sini return tag-nya. Oke, dan di main-nya hanya
GUI di sini. Hanya membuat GUI di sini, membuat objek GUI dari kelas GUI. Di sini akan saya run untuk mencoba. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk GUI-nya. Dan langsung saya akan coba untuk daftar. Password. Nah, passwordnya akan berubah menjadi titik seperti ini. Nomor telepon, tanggal lahir, kelas 1. Saya akan daftar. Di sini registrasi sukses. Oke, dan di sini saya akan pilih praktikan. Saya akan masuk. Cek. Nah, di sini ada tulisan selamat datang Revi. Di sini Anda belum daftar praktikan. Ada pilihannya untuk praktikumnya SO, Petruk, dan PPO. Saya pilih PPO, daftar, dan saya akan back. Coba masuk lagi. Oke. Dan di sini adalah data saya. Di sini untuk NPM, nama, nomor telepon, tanggal lahir, verifikasi belum diverifikasi, kelas Q1, praktikum PPO. Dan saya akan masuk ke sini. Cek. Nah, dan di sini memasukkan NPM saya dengan passwordnya. Setelah itu di verif, itu back. Kita lihat, masuk lagi ke praktikan. Cek. Nah, di sini sudah diverifikasi seperti itu. Dan jika ini masih kosong dan diklik, maka akan muncul NPM atau password sandi salah. Password salah. Dan di sini juga sama. Nah, registrasi gagal. Oke, sekian untuk demo tugas pendahuluan modul 4. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.